Selamat berjumpa kembali dengan channel Ramayadis Dakwah. Kali ini kita akan dokumentasikan acara tasyakuran dan doa bersama yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Nurul Hidayah bersama Majelis Taklim Muslimat Nurul Hidayah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan lakukan bersama ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ini nak, nanti dioper ke yang selanjutnya. Ini sih bukan MC doang ini. Ini sekali doang. Oper ke siapa Pak? Kaprawi ya? Iya, saya mah udah di saya aja semua, ngapain pasti kasih di Kaprawi, udah buat saya aja semua. MC MC dulu jam 8 aja tapi. Hasilnya si UJ, saya tahu aja. Nggak ada tuh di pegang mic. Oh ya udah. Namanya Pak? Nama Ustaz UJ. Ustaz UJ. Hasilnya dia ntar dulu lah masih dilanjutin kalau pagi baru nyampe, nanti kalau dia nyusul ya merdeka. Iyalah aku kemerdekaan. Ini Agus nggak datang ya? Makanya ada siap yang jadi. Ibu-ibunya masih di sono Mas ya? Iya. Ini di atas Berarti tawasulnya ini para pejuang. pahlawan kita ya.
kirim doa kepada para pahlawan kita tentang kemerdekaan itu kan. Udah kali ya. Boleh gimana? Lima lima. Jalan aja kali. Ibu yang sekarang barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Handri Rahardian, yang saya hormati Bapak Ibu Jamaah Masjid Nurul Hidayah, yang saya hormati para pengurus DKM Masjid Nurul Hidayah, yang saya hormati Ketua RT Bapak Eka, Ketua RW, dan tokoh masyarakat. Pertama-tama mari panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita semua dapat hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka syukuran kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kemerdekaan ini hasil perjuangan dari para pahlawan kita, di antaranya para ulama dan para pejuang yang sudah berkorban, berjuang untuk mencapai kemerdekaan ini. Untuk itu, hasil perjuangan berupa kemerdekaan Republik Indonesia kita syukuri bersama, dan pada malam hari ini kita mensyukurinya dengan bersama-sama berdoa dan berzikir untuk supaya Indonesia Raya ini tetap jaya dan terus berkembang. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Nurul Hidayah, serta anak-anakku yang saya cintai, pada malam hari ini rangkaian saya sebagai pembawa acara akan membacakan rangkaian acara dari awal sampai akhir. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tahlil nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Taufik. Sebelumnya tawasul mungkin nanti oleh Bapak Ustadz Musa. Kemudian sambutan-sambutan dari pengurus DKM. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Kaprawi Iman. Kemudian yang keempat Maujoh atau Maujoh Hasanah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ketua DKM 1 yaitu Bapak Ustadz Ahmad Jarikasi. Kemudian untuk doa nanti akan mohon kesediaannya nanti Bapak Kiai Haji Ustadz Handri Rahardian. Kemudian yang keenam penutup diisi dengan ramah tamah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita awali dengan pembukaan, yaitu dengan pembacaan surat Al-Fatihah.
ila hadal Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara kedua yaitu tawasul yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Musa. Untuk waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليكم يا رجال الغيب. يا مرتبى يا مرتبى يا مرتبى يا مرتبى يا رسول الله. يا أول المقدس يا الله يا الله صرف عليك ورحمة يا سلام. أقسنا يا الله بحرمتهم وكرامتهم ومعونتهم وإجازتهم بحق صور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهلته الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى آله وأزواجه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والمقربين والشهود والصالحين ولكل وصف كل وإلى ربهم آتاهم من الهوى وما تنزل بينهم إلى يوم الدين. شيء لله لهم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه
لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah laksanakan tawasul, kirim doa kepada para pahlawan kita dan kepada orang tua kita yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga sudah selesai membacakan taklim. Untuk acara berikutnya atas sambutan yang insyaallah akan disampaikan oleh Ketua DKM 1, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Jakasi. Untuk waktu berikutnya. Sila. Oh ini masuk TV ya? Masuk TV, maaf. Cek. Nah, arah sini apa ramai di kameranya? Coba yang main HP-nya simpan dahulu anak-anakku. Nah, udah HP simpan dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama wa bil ka'bati qiblata wa bil muslimin wal muslimati ikhwana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahu wa rasuluh. Jamaah Masjid Nurul Hidayah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pada guru kita Al-Ustadz Handri Rahmadian, kemudian para orang tua kita, ada Pak Nasrul, Pak Haji Saino, Pak Haji Ramdhani, Pak Paino, dan semuanya, Pak Haji Pasojo. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini kita Allah pertemukan dalam sebuah silaturahim yang berbahagia. Bapak Ibu yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah kebahagiaan buat kita hari ini, sebuah kebahagiaan buat kita hari ini dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di Masjid Nurul Hidayah, di halamannya, dalam rangka syukur nikmat kita atas nikmat yang telah Allah berikan, nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang keberapa nikmat kemerdekaannya? 80.
Panitia tersiapin kasih 4 hadiah, 2 pertanyaan dari saya, 2 dari kiai kita Ustaz Andri nanti. Jadi mohon disimak baik-baik. Di ujung nanti ada hadiahnya. Jadi bahwa saya berharap ada sebuah pertemuan bahagia hari ini. Dilihat hadirnya jamaah sekalian, ini ada generasi tua, generasi pendahulu di usia 60 ke atas. Pak Haji Ramdhani alhamdulillah masih sehat, Pak Haji Paino, Pak Saino, Pak Haji Nasrul, Pak Prasojo, ya 60 ke atas alhamdulillah itu. Kemudian ada generasi kedua ya 50 tahun ke atas, ya. Kalau para Ramayadi mungkin 30 tahun ke atas kalau para Ramayadi mah ya. Ustaz Andri, Pak Januri 50 tahun ke atas semuanya. Ya Pak Adang, Mas Bejo, Mas Bejo. Ada nggak Mas Bejo? Ada Mas Bejo. Iya. Kemudian ada 30 tahun ke atas nih. Ada 30 tahun ke atas. Dan juga ada 20 tahun ke bawah nih, yang kecil-kecil. Ada 4 generasi luar biasa. Kita berharap bahwa dalam momentum Hari Kemerdekaan ini ada sebuah kebersamaan antara generasi pendahulu, generasi muda, generasi pemula. Karena anak-anak kelas kalian, tadi alhamdulillah Pak info bahwa datang ke rumah saya ada 5 orang pengurus IRNU, panitia peringatan Hari Kemerdekaan besok. Ya, sudah sebelum datang dengan bersama Pak RT, Pak Ekaria Jaya luar biasa dalam pengkondisian pemudanya. Jadi saya sampaikan, ayo anak-anak muda ya hadir terus, selain memang kegiatan nasional juga hadir dalam kegiatan-kegiatan Islamnya. Syiarkan, takmirkan masjid kita, ramaikan. Ya, tadi ada ketua panitianya mana? Bang Faisal, Muhammad Faisal. Ya, ada angkat tangan. Ada, iya Faisal. Ini anaknya siapa tadi ya? Oh, siapa? Ferry, ya. Lihat. Jadi sudah harus tampil. Anak-anak muda harus tampil menggantikan para generasi pendahulu untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan kegiatan-kegiatan baik hari besar nasional maupun hari besar Islam. Syiarkan itu harus tumbuh, harus kuat. Jadi generasi muda ini harus tampil untuk apa? Untuk bersama orang tua. Jadi kalau orang tuanya akur dengan anak muda, orang tuanya cinta sayang sama anak muda, anak mudanya hormat dan patuh sama orang tua, adem lingkungan kita. Betul itu, adem lingkungan kita. Sehingga ini perlu terus dijaga, perlu terus dirawat. Ya mungkin anak muda begini gayanya, dengan Pak RT Eka yang cocoknya ini betul ini. Berapa kali pertemuan sama Pak RT Eka ini, anak muda tuh bisa masuk gitu. Dengan Pak Topik juga sama, saat kurban bisa masuk. Mungkin memang gayanya begitu kali pendekatannya. Oleh karena kita berharap, yuk para orang tua bimbing kami, bimbing adik-adik saya, bimbing generasi muda ini yang akan terus melanjutkan perjuangannya. Nah, mudah-mudahan di dalam momentum yang berbahagia ini kita sampaikan puji syukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan. Mudah-mudahan di merdeka ini kita tambah syukur kepada Allah, melaksanakan berbagai ibadah, meninggalkan segala larangannya, dan terus fokus komitmen di hadapan kita. Ada 2 tuh di hadapan kita tuh, ada apa tuh? Ada 2 tumpeng itu. Ya, ini bukan tumpeng kemerdekaan ini ya, tumpeng rasa syukur itu ya. Karena kita nggak pernah berjuang di hadapan para pejuang yang dahulu, kita hanya bisa menikmati kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk mengisi kemerdekaan kita jaga dengan baik dan terus lanjutkan perjuangan. 1 pertanyaan, ya, 2 menit lagi. Angkat tangan yang bisa, yang kecil-kecil. Yuk, yang main HP, siap pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, siapa pejuang Indonesia yang di Surabaya yang ketika berjuang menerangkan takbir Allahu Akbar? Siapa pejuang di Surabaya? Angkat tangan yang bisa. Ya, Kian siapa? Bung Tomo, luar biasa. Catat, Pak Adang, siapa yang Pak Adang? Nanti hadiahnya Rp50.000 dari Pak Adang nanti. 1 lagi, pejuang Indonesia yang ketika ditandu dalam perjuangannya dia terus melaksanakan perjuangan demi Indonesia. Jenderal siapa? Angkat tangan. Anak muda, anak kecil. Ayo, ya. Jenderal Sudirman, anaknya Bang Nana. Kasih 50.000 lagi Pak Adang. Terima kasih.
Ya, ini sebagai sebuah hadiah motivasi, buat hadiah saja, mengenang para pejuang kita dahulu untuk terus mengorbankan semangat kemerdekaan Indonesia. Ya, tetap semangat dan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian yang sudah menyumbangkan, mendonasikan demi kebersamaan kita ini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti jam 9 tuntas bisa langsung makan hidangan yang kita siapkan bersama-sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada sebagai ketua DKN yang sudah memberikan kesimpulan dan motivasi untuk para generasi muda. Tetap semangat dan tetap kompak. Untuk sebelumnya dalam pemilu laksana ya insya Allah mohon percayanya dari guru kita Bapak KMI Andri Hadian untuk waktu kami kenalnya malah Hadian doang, nggak kenal sama Ramadian. Raha wae, Raha Rama. Rama. Mana izin berdiri? Iya. Berapa menit? Ini kayak mimbar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la sebagai ketua DKN yang sudah memberikan kesimpulan dan motivasi untuk para generasi muda. Tetap semangat dan tetap kompak. Untuk sebelumnya dalam pemilu laksana ya insya Allah mohon percayanya dari guru kita Bapak KMI Andri Hadian untuk waktu kami kenalnya malah Hadian doang, nggak kenal sama Ramadian. Raha wae, Raha Rama. Rama. Mana izin berdiri? Iya. Berapa menit? Ini kayak mimbar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa jaddina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumin bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjidul Hidayah Akhidal Kiram Ustaz Jarkasi, yang saya hormati umaro kita, pemimpin di warga kita, Bapak RT Eka Ria Jaya. Yang saya hormati para sesepuh kita, orang-orang tua kita, para haji, para alim, para mubalik, ibu-ibu yang sudah
susah payah hari ini masak demi kegiatan kita, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa adik-adik semua para pemuda Ikatan Remaja Nurul Hidayah Irnuh, betul ya? Nah, yang laki-laki maupun yang perempuan. Apa kabar hari ini? Kalau ditanya apa kabar, jawabnya alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa nggak? Coba yuk, alhamdulillah, ayo, alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya. Sekali lagi saya tanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Ini namanya semangat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tak terhingga kita panjatkan kepada Allah karena besok kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-8. Ingat nggak tagline-nya? Bersatu berdaulat, adil dan makmur. Kok begitu tagline-nya? Kayaknya enggak deh. Lihat logonya, 80 tahun Indonesia merdeka, bersatu berdaulat, Indonesia maju. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Adik-adikku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para bapak-bapak, di dalam maqalah ulama dijelaskan hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman. Maka tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah mencintai negeri ini. Kita bayangkan 80 tahun yang lalu, tahun 1945, itu di Menteng, Jakarta Pusat, para pemuda Indonesia yang umurnya 20 tahunan tahun itu, tahun 45, berarti mereka lahir tahun 20-an, tahun 25-an, itu mereka buru-buru mengamankan calon presiden kita, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Karena mereka dengar-dengar Jepang mau ngasih kemerdekaan untuk Indonesia. Mumpung Jepang lagi kalah perang, makanya buru-buru, daripada enggak ada pemimpin, buru-buru diproklamasikan di Tugu Proklamasi. Tahu Tugu Proklamasi? Udah pernah ke Jakarta kan? Udah pernah kan? Di Menteng itu ada daerah lapangan di depan kantor Majelis Ulama Indonesia, ada jalan proklamasi. Di situ Tugu Proklamasi. Jadi proklamasi Indonesia dideklarasikan oleh siapa? Soekarno dan Hatta, ya, di tanggal berapa? Tahun? Iya, pinter-pinter semua, ya. Alhamdulillah, ya. Bulan apa tuh? Bulan Agustus. Bulan Islamnya bulan apa? Ramadan. Lagi pada puasa itu, ya. Lagi pada puasa. Bayangin, lagi pada puasa, perut lapar, tapi buru-buru supaya Indonesia bisa merdeka. Sehingga kemudian lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang di sini udah pada lahir belum tuh? Belum. Yang di sini juga belum pada lahir kayaknya. Ada yang udah lahir? Pak Haji Payano udah lahir? Belum juga. 1 bulan kemudian, bulan berarti bulan September. Masya Allah. Ini beliau, ya, bukan saksi sejarah tapi seumur dengan negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang perlu dicermati
Para bapak dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tergambar dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Apa tuh kalimatnya? Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nyusun bukan orang sembarangan. Yang nyusun adalah ulama-ulama yang mendampingi para pemimpin kita saat itu. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Kiai Haji Wahab Hasbullah, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Banyak sekali ulama-ulama yang mendampingi para pemimpin-pemimpin untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini penting, bahwa pemimpin-pemimpin yang ada hari ini jangan sampai jauh dari ulama, jangan sampai jauh dari orang yang tahu ilmu pengetahuan agama. Karena penting, sebagian besar penduduk Republik Indonesia adalah orang yang beragama Islam. Kalau zaman saya sekolah dulu, jumlah pemeluk agama Islam 90%. Tapi sekarang menurut sensus itu cuma tinggal 80%. Selama sekitar 40-an atau 50 tahunan itu berkurang 10%. Kenapa? Kenapa berkurang? Kata Pak Didi, pada pulang, betul. Ya, ada yang pulang ke rahmatullah, yang dulu-dulu tua-tua udah pada meninggal dunia, tinggal sekarang yang anak-anak mudanya. Kemungkinan besar adalah jumlah penduduknya makin bertambah, tetapi kesadaran terhadap keislamannya mulai berkurang. Nah, ini harus kita pahami sebagai bentuk dari kebebasan yang sedang ada terjadi pada hari ini. Anak-anakku sekalian, yang paling penting dalam kemerdekaan ini adalah bagaimana kita mampu mengisi kemerdekaan kita. Kalau dulu para pejuang kita itu berusaha keras meraih kemerdekaan dengan berjuang secara fisik. Dia angkat senjata di Surabaya tanggal 10 November tahun 1945 untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Muncul jihad, resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lalu kemudian peperangan 10 November terjadi. Itu masih angkat senjata. Berat kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang setelah 80 tahun Indonesia merdeka, lebih berat lagi. Lebih berat lagi apanya? Betul, kita udah nggak perang secara fisik, tetapi kita hari ini berperang secara mental, berperang secara akal, berperang secara sosial. Kita lihat dalam 5 dasar Pancasila ada sila yang kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nih, yang orang-orang tua sekarang udah merasa keadilan itu merata atau belum? Belum ternyata. Udah kenceng banget lagi ya. Belum ternyata keadilan itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira apa Pak yang dirasa belum adil bagi bapak-bapak? Waduh, ngeri amat. Itu pemerintah nih. Oh, Pak Eka enggak. Kenapa yang bikin punya kesimpulan bahwa pemerintah tidak adil? Waduh, pajak dinaikin. Beneran pajak dinaikin? Udah terjadi sekarang?
Ada orang pajak nggak di sini? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang terasa sepertinya keadilan belum rata, tapi ini kita semua sedang berproses. Ya, kita semua sedang berproses. Pemerintahan baru kita ini sedang berusaha bersikap adil. Saya bukan lagi jadi corongnya Pak Prabowo sebagai presiden ya. Tapi posisi ulama, posisi dai adalah menjaga moralitas. Ya, menjaga keseimbangan, menjaga moderasi dalam berbagai hal. Keadilan meskipun memang belum terasa merata bagi seluruh rakyat Indonesia, kita bisa lihat memang kenyataannya terjadi. Nggak jauh dari Jakarta, di wilayah Provinsi Banten, ada anak yang bersekolah jauh dari rumahnya menuju sekolah. Dia harus jalan kaki, dia harus nyeberangi sungai yang tidak ada jembatan dan tidak dibangun jembatan untuk dia bisa ke sekolah itu. Wilayah Banten, Pak, kawasan Pandeglang, Pak, itu dekat dari Jakarta. Apalagi yang jauh kayak di Gunung Kidul, apalagi yang jauh kayak di Papua, apalagi yang jauh kayak di Sumatera Utara, kayak di perbatasan 3T, terluar terbatas termiskin. Ya, di kawasan Kalimantan Barat atau di kawasan Sulawesi Utara atau di kawasan Maluku Utara, Masya Allah, memang keadilan memang belum merata, tapi semua kita sedang berproses. Ya, intinya adalah sebenarnya bagaimana kita mengisi kemerdekaan kita. Musuh kita dulu zaman mempertahankan kemerdekaan adalah fisik, jelas Belanda musuh kita, betul? Betul. Sekarang apa nih musuh kita nih mengisi kemerdekaan? Musuh kita sesungguhnya adalah kemiskinan dan kebodohan. Ya, begini, awalnya dari kebodohan. Kalau orang bodoh, maka dia gampang dibodohi oleh orang lain yang merasa pintar. Kalau orangnya bodoh, dia nggak bisa mikir. Jual tanah yang penting dia bisa dapat duit, tapi harganya murah. Itu dibodohi, kayak di Desa Kohon. Ya, kayak di Desa Kohon, dijualnya murah, kemudian dikeruk, ditumpuk di kawasan laut, ya, kemudian diisi dengan tanah baru, lalu kemudian dijual mahal kepada calon-calon pembelinya. Itu karena kita tidak memiliki pengetahuan yang luas, atau yang disebut dengan bodoh. Ketika sudah menjadi bodoh, lalu kemudian dia tidak bisa memperjuangkan kehidupannya, lalu menjadi miskin. Nah, ini yang paling penting adalah pendidikan. Ya, pendidikan. Orang harus bisa belajar, orang harus bisa menambah ilmu pengetahuan. Ya. Saya sangat bangga sebenarnya tinggal di Kosambi ini. Lembaga pendidikan banyak banget. Jam 6:30 keluar dari rumah, macet di depan. Siapa yang bikin macet? Orang. Yang bikin macet kendaraan. Ngapain? Mau pada sekolah. Ini ada yang punya asyukriah, jadi saya gak enak ngomongnya. Macet di depan, ke kiri macet lagi di kiri. Ada sekolah juga di sini. Tengah-tengah ada sekolah juga. Di sebelah sana ada sekolah juga. Sebenarnya saya sangat bangga karena Kosambi ini lembaga pendidikan banyak banget. Artinya apa? Artinya setiap insan di wilayah ini mereka sangat peduli dengan pendidikan. Tapi apakah banyaknya lembaga pendidikan berbanding lurus dengan penduduk di wilayah Kosambi ini?
Apakah mereka mudah untuk bisa mendapatkan pendidikan di sekitar lembaga pendidikan yang ada di wilayah ini? Nah, ini penting. Kalau anak-anak di sini nggak bisa masuk ke lembaga-lembaga pendidikan yang ada, yang berdekatan dengan wilayah di mana ada lembaga pendidikan di situ, maka ada ketimpangan terjadi. Itu. Kenapa bisa nggak diterima? Kenapa nggak bisa masuk ke sana? Satu, nggak masuk seleksi mungkin. Baik seleksi administrasi maupun seleksi intelektual. Kalau seleksi administrasi, ya bisa lah. Kalau misalkan ya hubungannya adalah kalau di antara wilayah di sini ada orang yang bisa kita naikkan prestasinya, diterima dulu, lalu dididik nanti menjadi orang pinter. Ya, nanti kita konfirmasi kepada Asyukriyah, apakah ada yang orang sini yang dipermudah masuk ke Asyukriyah. Gitu ya. Nah itu satu itu. Yang kedua, seleksi kompetensi. Kompetensi itu keahlian, kecerdasan. Kan lembaga pendidikan ingin dong menerima orang-orang yang cerdas juga. Ketika diseleksi nggak masuk, oh berarti selama di masa dasar, di pendidikan dasarnya dia kurang. Begitu kan? Maka penting nih bagi kita para ibu untuk mendidik anak kita, selain dia harus mampu atau bisa masuk ke sekolah yang dia inginkan, tapi kita juga harus di rumah memberikan coach, memberikan pendampingan agar mereka prestasinya menjadi bagus. Adik-adikku, saya dulu sekolah biasa normal, enggak pakai TK. Kalau sekarang harus TK dulu, harus betul atfal dulu, betul. Langsung SD, setelah itu SMP langsung STM. Ya, saya anak STM nih. Dari SD ke SMP menuju supaya bisa masuk ke sekolah menengah pertama yang favorit, saya belajar keras. Cara belajar saya adalah kalau anak-anak lain, saudara-saudara saya sedang terlena tidur, saya malah belajar. Saya bangun jam 2 pagi. Masih kecil itu oleh guru saya waktu di pesantren dididik untuk bisa bangun malam. Maka saya jam 2 pagi itu mengasah kemampuan dengan banyak membaca, banyak latihan. Dulu belajar matematika sulit atau sukar atau hese? Sama aja semuanya ya. Tapi bagi saya nggak ada yang susah. Caranya bagaimana? Caranya adalah besok guru mau ngasih pelajaran apa? Minta bocoran sama Pak Guru. Pak, nanti pertemuan minggu depan kita bab mana kita pelajari? Bab anu. Oh, baik. Di rumah jam 2 pagi itu setelah sholat tahajud, saya buka pelajaran, lalu saya latihan soal sendirian. Latihan soal, sebanyak-banyaknya latihan soal. Besok paginya guru sudah ngasih pelatihan atau pelajaran itu saya sudah tahu duluan. Maka saya dibilang pinter sama orang-orang. Kenapa? Ya karena saya belajar duluan. Gurunya belum kasih pelajaran, saya udah tahu duluan. Maka dibilang pinter. Ya nggak pinter sebenarnya, tapi kita belajar duluan dan latihan. Maka nilai saya waktu di SD, SMP sampai dengan STM matematika nggak pernah di bawah 8. Kalau nggak 8, 9. Kalau 10 nggak muka Pak Ustadz. 10 itu punya Pak Guru. Itu ya. Kalau nggak 8 ya 9, 8 ya 9, di antara itu aja. Kenapa? Karena saya melatih kompetensi saya. Dulu waktu SMP pun sama. Pelajaran biologi. Ngapain? Besok saya tanya, Pak Guru, besok belajarnya apa? Wah, bab tentang badan manusia.
organ-organ tubuh manusia. Waduh. Sini siapa yang ada ibu guru biologi di sini? Nggak ada ya? Saya belajar itu. Belajarnya di mana? Dulu di kampung saya di Lumiliang, di belakang rumah saya ada pohon jambu. Pohon jambunya tinggi. Saya naik ke pohon jambu. Belajar di atas pohon jambu karena nggak mau diganggu sama yang lain. Sambil saya di atas pohon jambu, sambil saya melihat pemandangan, saya belajar. Saya pelajari satu bab itu. Besok paginya belajar, ketika ditanya oleh Pak Guru, saya paling ngacung duluan. Tahu duluan. Kenapa? Karena saya mempelajari duluan. Nah, itu cara belajarnya. Maka sama ketika saya akan mengajar di hari-hari ini, karena profesi saya adalah pengajar juga, pelajari dulu sebelum mengajar. Ya, pelajari dulu sebelum belajar. Maka kompetensi kita menjadi lebih maju dibandingkan dengan yang lain. Itu mengarah kepada meningkatkan kecerdasan kita. Maka dengan begitu, insya Allah kebodohan lambat laun akan terkikis. Saya ingin memotivasi anak-anak muda ini bicara seperti ini pada bapak-bapak. Maaf, harus saya ceritakan untuk memotivasi teman-teman semua. Dari SMP ke STM, saya bingung karena orang tua saya orang nggak mampu. Gimana caranya supaya sekolah saya bisa gratis? Kalau saya sekolah SMA, kemungkinan untuk dapat beasiswa sangat kecil. Kenapa? Persaingannya ketat. Saya cari di Bogor STM. Pertama, pertimbangan lulus STM, kalau saya nggak kuliah, saya langsung kerja. Tapi kalaupun kuliah, saya harus perjuangkan supaya saya dapat beasiswa. Semester 1 saya belajar keras supaya saya dapat ranking, kalau nggak 1, 2, atau 3. 3 besar pokoknya. Selesai semester 1 dapat beasiswa dari wali kota. Masuk semester 2 saya belajar keras lagi. Tujuan saya dapat beasiswa Yayasan Super Semarnya Pak Harto waktu itu. Masih ingat? Zaman-zaman saya hidup, ya Ustadz Jarkasi mungkin masih ngalami. Ada Super Semar, surat perintah 11 Maret. Itu beasiswa dari negara. Alhamdulillah. Semester 2, semester 3, 4, 5, 6 semua dapat beasiswa. Orang tua saya nggak ngasih saya SPP selama 3 tahun sekolah. Kenapa? Belajar keras. Setelah STM saya bingung, saya mau kemana? Kerja, kalau langsung kerja pasti gajinya kecil. Kuliah di mana? Yang beasiswa juga. Pokoknya arahan saya adalah beasiswa. Kenapa? Saya harus kuliah, saya ingin membuat keluarga saya menjadi lebih maju, tapi saya tidak ingin membuat orang tua saya menjadi susah. Saya ikut tes yang langsung kerja di Merpati Nusantara Airlines untuk jadi pilot. Seleksi pertama lulus. Tes juga di Gajah Tunggal Group, tapi yang di lembaga pendidikannya namanya ada Pendidikan Ahli Teknik Industri Gajah Tunggal. Saya ikut tes. Seleksi pertama lulus. Ke Bridgestone di Bekasi, tes seleksi pertama lulus. Pas seleksi kedua barengan semuanya. Bingung saya, semuanya lulus tapi barengan. Milih yang mana ini? Gitu kan? Coba di Merpati dulu. Tesnya psikotes waktu itu. Psikotesnya sulit, sangat sulit. Satu pertimbangan psikotesnya yang bikin saya gagal adalah gimana kalau Anda sebagai seorang pilot tapi pesawat Anda dibajak. Kan bingung kita. Jawabnya apa nih? Orang belum tahu apa-apa kan? Lalu saya ikut tes di tempat yang lain, akhirnya masuklah ke Gajah Tunggal, dan selama pendidikan di Gajah Tunggal 3 tahun gratis, dari ujung atas rambut sampai ujung kaki itu semua gratis. 3 tahun. Nah, itu ya. Akhirnya membawa saya untuk bisa masuk ke kancah perjuangan yang lebih tinggi lagi,
untuk bisa ikut pendidikan lebih bagus lagi. Dua yang terakhir, ternyata ketika saya bekerja ditempatkan oleh Gajah Tunggal saat itu di sebuah lembaga perbankan nasional selama 8 tahun. Lalu saya memutuskan untuk berhenti karena saya panggilannya adalah ke dakwah. Tahun 2005 saya mulai berdakwah. Saat saya berdakwah ada tawaran lagi untuk kuliah lagi. Masuk ada kuliah gratis S1 ekonomi. Saya ikutin. Waktu itu saya kuliah lagi umur 40 tahun. Umur 40 tahun masih belajar. Bayangin. Yang satu kelas sama saya, anak umur 20 tahun. Setengahnya saya. Tapi saya akan tunjukkan kepada mereka, saya bisa lebih dari mereka. Akhirnya cum laude. 2018 selesai, cum laude. Hadiahnya S2. S2 gratis lagi. Dan S2-nya cum laude lagi. Nah, ini ya. Jadi untuk yang ada di sini, kita harus memotivasi diri kita untuk terus-menerus belajar dalam rangka mengisi kemerdekaan. Karena kalau kita bodoh, kalau kita tidak cerdas, kita tidak akan dianggap oleh orang lain. Kita akan direndahkan selalu oleh orang lain. Maka kita harus meningkat pengetahuan kita. Kita harus meningkat pemahaman kita. Kita harus perluas pemahaman kita. Apalagi tahun-tahun sekarang, tahun-tahun di mana globalisasi luar biasa. Tahu globalisasi? Globalisasi itu adalah kalau kita ada di sini hari ini, sementara ada kawan kita di Amerika, kita bisa berbicara saat itu juga, detik itu juga berkomunikasi dengan teman kita di Amerika. Update ya hari ini juga. Itu yang namanya globalisasi. Tapi juga ada dampak negatifnya globalisasi. Ya. Peradaban barat bisa masuk ke kita lebih cepat gitu ya. Lalu kemudian budaya kita menjadi terimbas. Nah, yang penting teman-teman adalah kita mampu menyaringnya, mampu memfilternya. Cara memfilternya apa? Ya harus cerdas. Harus punya pengetahuan. Nah, itu ya. Jadi dengan kecerdasan, dengan pendidikan kita menjadi lebih tinggi, insya Allah kita tidak akan menjadi miskin. Itu saja ya. Kita isi musuh ya, kita lawan musuh kemerdekaan kita yang adalah kemiskinan dan kebodohan dengan kecerdasan. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. S2-nya udah gratis semua. Alhamdulillah, berkah dari Allah. Mari sejenak kita menundukkan berdekatan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa, amin. وتقبلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترحمنا بها انك على ذلك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا فيما نحبنا سجدنا وتعصمنا ربنا ويغفرنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا. Ya Allah, ya Tuhan kami,
dengan keberkahan hati kami yang ada di sini mempersembahkan lebih cukup kepada ya Allah. Engkaulah pencipta alam semesta ini, engkaulah mazhab yang mengatur alam manusia, dan engkau yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepada Allah kami berserah diri dan memohon bersalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami, dosa-dosa para pejuang dan pahlawan kami. Terimalah amal dan perbuatan mereka, ya Allah, karena Engkau yang menjadi yang Maha Pengampun kami, Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al qawli aziz wa ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark, I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark, I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark, I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take.